Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah DKM Masjid Jami Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Ustaz Muhammad Azam Sidki, LC, MSc. Adapun topiknya adalah potensi fitnah yang menimpa perempuan berdasarkan kisah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma rabbana fashalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Hari ini kita akan insyaallah membahas tentang potensi fitnah yang menimpa perempuan atau wanita berdasarkan kisah-kisah perempuan dalam Al-Quran. Tentu ketika Allah menyebut tentang sebuah kisah di dalam Al-Quran, pasti punya tujuan dan makna untuk kita bisa ambil ibrah, pelajaran. Ya. Ketika disebut tentang ashabul ukhdud, ashabul fil, ashabul kahfi, ashabu madyan, pasti ada hikmahnya. Disebut tentang Bani Israel, kaum Ad, Samud, Fir'aun, Qarun, semua pasti ada pelajaran dan hikmah. Begitu juga Al-Quran tidak lepas dari adanya beberapa kisah tentang perempuan. Dan di balik kisah dan cerita itu ada pesan tersirat bahwa potensi yang tidak baik bisa menimpa perempuan, atau fitnatun nisa, fitnah ujian bagi perempuan. Apa saja? Nah, yang pertama adalah kita mengambil pelajaran dari kisahnya Siti Hawa, istri Nabi Adam. Selesai proses penciptaan begitu singkat ya, terus ada perintah, diajarkannya Adam semua nama-nama, kemudian dihadapkan kepada malaikat. Kemudian ternyata malaikat takjub, Adam lebih tahu segalanya dibandingkan mereka. Kemudian diperintahkan mereka sujud kepada Adam, semua mau kecuali iblis. Kemudian Adam masuk surga. Setelah itu dalam kesepian dan kesendirian
Dalam kelelahan beliau tertidur. Ketika terbangun seketika, beliau dapati di samping beliau ada Siti Hawa. Ketika beliau kaget, beliau tanya, "Man anti? Anda siapa?" Maka Hawa menjawab, "Ana Hawa khalaqani Allahu min dil'in. Ana khalqun khalaqani Allahu min dil'." Saya adalah Hawa, saya adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari tulang rusuk. Sampai pada kisah ketika Allah mengatakan, "Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah." Wahai Adam dan Hawa, silakan Anda makan apapun sepuasnya di dalam surga. Wa kula minha, makanlah apapun yang ada di dalamnya, ragadan sepuasnya. Mau berapa banyak, mau berapa kali, mau nambah berapa lagi, mau makannya setiap 2 menit sekali, mau makan itu terus-terusan, pokoknya ragadan silahkan. Nggak ada larangan, nggak ada batasan. Kemudian Allah katakan, "Wala taqraba hadhihi syajarah," jangan dekati pohon ini. Perintahnya atau larangannya bukan jangan makan pohon ini, tapi jangan mendekati. Ini ada pesan tersirat. Ujian bagi perempuan itu yang pertama berdasarkan kisah Siti Hawa tadi adalah depannya huruf P, belakangnya huruf N. Apa itu, Bu? Hah? Ujian bagi perempuan apa? Kata Allah, "Wala taqraba," jangan deketin. Apa ujiannya? Penasaran. Ujian perempuan tuh penasaran. Bu, pokoknya jangan ceritain ya, ini rahasia. Jadi ada bla 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 bla. Namanya nggak disebut. Ujung-ujungnya setelah cerita selesai apa? Siapa sih? Mendesak. Kasih tahu dong. Janji deh nggak ngasih tahu yang lain. Betul, Bu? Kenapa Allah melarang dengan wala taqroba, jangan mendekati? Karena semakin didekati semakin penasaran. Bayangin semua yang ada silahkan dinikmati, satu aja jangan deketin tuh pohon. Penasarannya luar biasa. Udah banyak di lemari model jilbab, masih penasaran aja. Asal Shopee Day 99. Perasaan brosnya udah banyak, penasaran aja ada bros yang baru kayaknya ini. Betul nggak, Bu? Penasaran akan model yang baru, modelnya sama, warnanya beda, warnanya sama, cara makainya beda, cara makainya sama, motifnya beda, motifnya sama, yang ini ada brokat, yang itu kagak ada, kan begitu. Ya. Ternyata ujian perempuan itu adalah penasaran yang tinggi. Coba kalau saya setiap pagi itu, hampir setiap pagi, bukan setiap pagi banget ya, hampir setiap pagi biasanya nganterin istri ke tempat jualan kue. Itu kan kue banyak banget ya, Bu ya. Kalau saya mah paling ngambil istri itu buat anak sekolah, buat sarapan, tapi ada yang satu nampan penuh gitu, warna-warni gitu ya, satu ambil, satu ambil, satu ambil. Kira-kira apa yang dipenuhi? Penasarannya doang. Betul nggak, Bu? Iya. Apa bedanya Masjid At-Thahir dengan Masjid Hankam Al-Ikhwan? Sama-sama masjid, tapi ngelihat ada teman pengajian lain foto bareng, status WA-nya diupload, lagi ke Masjid At-Thahir, lagi ke Masjid Al-Jabar, fotonya sambil miring-miring, kaki satu dijinjit.
Masa dia doang yang udah kesana, saya masa belum sih? Nyampe sana apa, Bu? Biasa aja. Sama-sama Mas. Betul nggak? Ya. Jadi memang ini ujian pertama. Perempuan itu penasaran. Ya. Kenapa, Bu? Roma Iram. Kalau penasaran sesuatu yang positif, ahlan wa sahlan, silahkan. Kalau penasaran dalam ketaatan, silahkan. Ya, saya pengen cobain puasa Daud, penasaran masa dia doang yang bisa, saya juga bisa kayaknya ini. Itu bagus. Ya, betul nggak? Iya, itu penasaran yang bagus. Ya. Tapi masalahnya tabiat Hawa dalam konteks kisah itu dalam Al-Quran Allah kutip adalah semakin kita mendekat semakin penasaran. Coba lihat jalan ke mall, bukan toko banyak, berjejer toko spray. Saking penasarannya mampir atu-atu. Cukup nggak, Bu? Enggak, pegang dulu. Ini lembut kayaknya ini. Ya, habis coba pegang, terus apa? Bo, tolong jembrengin apa, Bo? Lihat ini dibuka segimana sih ukurannya. Ujungnya nggak jadi. Didapat lagi, pindah lagi ke toko sebelahnya. Kenapa? Lihat yang motifnya beda, warnanya kayaknya lebih soft juga. Pegang lagi, oh iya lebih lembut. Mbak, bisa nggak tolong buka lagi yang ini? Ya kan? Semakin didekati, semakin bisa disentuh, diraba, dijama, ujungnya dicobain. Habis itu apa? Udah hilang penasarannya. Betul nggak, Bu? Iya. Nyobain parfum, banyak warna bau parfum, coba-cobain seras. Belinya ratu cuma. Kayaknya lebih wangi yang ini nih. Ya. Beli kacamata, semua gagang dicobain, semua frame-nya, cobain lagi, penasaran. Padahal kan fungsi gagangnya nyantol di telinga, selesai. Cuman lihat gini. Dari kanan kiri dilihatin pas apa enggak, cocok apa enggak. Memang penasaran tinggi. Nah, ini di satu sisi bisa menjadi fitnah. Tapi di sisi lain dalam konteks kebaikan bisa punya kebaikan. Ya, satu, hati-hati ya potensi penasaran bagi perempuan. Yang kedua, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kisahnya dari istri Nabi Ayub. Ya. Istri Nabi Ayub ini fitnah bagi perempuannya, ujian bagi perempuannya adalah sejauh mana sabar ngurusin suami yang sakit. Ya, karena memang kalau angka statistiknya usia harapan hidup laki-laki itu lebih rendah dibandingkan perempuan. Ya. Sehingga orang yang banyak sakit itu adalah banyak laki-lakinya. Nabi Ayub diuji sama Allah, ujiannya berat banget. Punya anak laki-laki 12 meninggal sekaligus semuanya. Ya. Rumahnya roboh, meninggal semua. Ditinggal anak satu aja nggak kuat. Ya. Kadang-kadang nangisnya sekian lama. Ini 12 sekaligus. Kemudian diuji sama Allah, suaminya asetnya diambil semuanya. Punya pertanian, kebakaran semua lahannya. Punya peternakan, hewannya mati semua. Ujian kedua. Ujian ketiga, ditinggalin sama kampungnya, sama orang-orang kampungnya, dijauhin. Jangan dekati Ayub, Ayub penyakitan, sakitnya nular, sakitnya bisa nyebar. Kalau dia nggak mau keluar, kita yang keluar. Sekampung tinggal berdua doang itu. Anak meninggal, harta nggak ada,
orang pada ninggalin. Sakit 18 tahun. Udah nggak sabar. Wahai Ayub, engkau kan nabi. Mintalah doa sama Allah supaya Allah menyembuhkan. Doamu pasti dikabulkan. Nabi Ayub nanya, emang kita udah pernah hidup enak berapa tahun? Kata istrinya 20 tahun. Aku kurang 2 tahun lagi dah. Baru saya berani minta sama Allah untuk supaya Allah menyembuhkan. Tapi sayang, sungguh disayang, kesabarannya habis. Tidak sabar mengurus suami yang sakit. Kalau sampai ada kata-kata, ayah gimana sih? Emang mau sampai kapan kita begini? Aku udah capek ngurusin. Udah capek misalnya bawa ke rumah sakit, nanya dokter sana, dokter sini, kok gak sembuh-sembuh ya? Udah bawa ke terapi ini, terapi itu, kok gak sembuh-sembuh ya? Udah cek lab sana, cek lab sini, kok gak tahu juga penyakitnya apa ya? Udahlah, terserah aja dah. Sembuh syukur, enggak juga ya udah. Nah, ujian bagi seorang perempuan adalah salah satu fitnahnya mengurus suami yang sakit. Makanya kisahnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam sakitnya Ayub. Pada akhirnya Allah perintahkan Ayub, urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kakimu, air terpancar, airnya dingin, bisa diminum. Airnya menyembuhkan dan bisa diminum. Ya. Mughtasal, pakai air itu buat mandi, barid, airnya dingin, bisa diminum. Padahal penyakitnya penyakit kulit. Ya. Jadi ada metode penyembuhan apa itu saya lupa, dengan cara menghentak-hentakan kaki. Ada video YouTube-nya itu saya lupa apa namanya gitu. Dengan cara menghentak-hentakan kaki. Nah, pendiri metode itu terinspirasi katanya dari ayat dalam surat Al-Anbiya itu, surat tentang kisah Nabi Ayub. Urqud birijlika, hentakkan kakimu. Ya, ternyata di kaki ini punya banyak saraf. Kalau sekarang mungkin bukan hentakan kaki, mungkin refleksi jadinya ya. Pijit refleksi, metotok refleksi, totok tapak kaki dan seterusnya. Baik, itu ujian kedua. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kisahnya istri Nuh. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ayatnya dalam surat At-Tahrim. Nabi Nuh ini, Bu, ayah yang saleh, suami yang saleh. Nabi Lut juga sama. Ayah yang saleh, suami yang saleh. Ternyata istri dan anaknya tidak. Tetapi mereka yang dirawat oleh ibu yang salihah, ternyata anaknya saleh. Kisah ibu Nabi Musa, kisah ibu Nabi Ibrahim, kisah Siti Maryam, kisah ibu Nabi Ismail, kisah ibu Nabi Ishak. Sehingga kata para ulama, kalau mau membentuk generasi yang saleh dan salihah, patokan utamanya ibu. Kalau ibunya udah baik, mau bapaknya Fir'aun, anaknya baik. Mau ibunya misalnya baik, bapaknya sekelas Namrud misalnya, anaknya baik. Tapi kalaupun bapaknya sekelas Nuh, sekelas Lut, tapi ibunya seperti istri Nabi Nuh, namanya Walighah, ya, nama istrinya beliau itu ternyata dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa masalahnya istri Nuh dan istri Nabi Lut? Ada dua. Yang pertama, ini ujian perempuan. Istri Nabi Nuh itu istri yang memprovokasi anaknya untuk durhaka sama bapaknya. Gara-gara apa? Masalah ekonomi. Nabi Nuh itu ekonominya ya termasuk yang
tidak sejahtera. Sibuk ngurusin apa? Ngurusin bikin kapal. Kalau bahasa kita zaman sekarang bilangnya gini kira-kira, kamu ngapain sih ngurusin kapal? Tuh urusin tuh beras di rumah kagak ada. Ngapain bikin kapal, nggak ada manfaatnya. Orang di sekeliling kagak ada laut, di sekeliling kagak ada sungai, kagak ada kali, kagak ada samudra, kagak ada apapun. Padang pasir begini ngapain bikin kapal? No, urusin tuh rumah no. Ikan habis no. Pakan listrik mati no. Padahal dia sedang mengerjakan perintah Allah. Nggak cukup sampai di situ, dia provokasi anaknya. Nanti kalau kapal jadi jangan pernah mau diajak ayah naik kapal dia. Ada model ibu bu dalam Al-Quran yang suka memprovokasi anaknya untuk tidak taat sama ayahnya, gara-gara kecewa sama suaminya, sakit hati sama suami, yang diprovokasi siapa? Anak. Bapak kamu tuh emang begitu emang dari dulu. Ntar kalau jangan nurut sama dia ya. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu ikut mama sini, nggak usah ikut sama dia. Ada yang begitu? Ada model begitu. Jadi ujian bagi perempuan adalah mempermasalahkan ekonomi suami yang kemudian memprovokasi anaknya untuk tidak taat bahkan durhaka kepada ayahnya. Ini fitnah, ini ada. Hati-hati. Kemudian berikutnya istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut ini menjatuhkan harkat martabat suaminya di hadapan orang banyak, memfitnah suaminya di hadapan orang banyak. Di satu malam Nabi Lut itu kedatangan 4 orang laki-laki ganteng-ganteng dari ujung kota. Dan 4 orang ini adalah jelmaan malaikat semua, malaikat nyamar. Jadi laki-laki paling cakep di negeri Sodom. Ya. Ada negeri Sodom, ada negeri Samurah. Tapi yang terkenal cuma Sodomnya saja. Nah, 4 orang ini datang ke negeri Sodom malam-malam, ngumpet-ngumpet diam-diam. Nabi Lut ingatkan anaknya, kamu ingat ya, jaga rahasia. Ayah akan ada tamu 4 orang laki-laki. Jangan bocorin sama sekali. Karena semua laki-laki di negeri Sodom tidak akan pernah membiarkan ada laki-laki kecuali akan digaulinya. Nauzubillah min dzalik. Anaknya percaya dengan perkataan ayahnya, anaknya menjaga rahasia. Istrinya kedatangan laki-laki, dia bikin fitnah di luar, bikin status WA. Hah? Nggak ada WA dulu ya. Tuh lihat Daud katanya, dia membenci pergaulan sesama jenis. Dia bilang tinggalkan perilaku gay, laki mendatangi laki. Tapi kalian tahu nggak, malam ini dia masukin 4 orang laki-laki ganteng ke rumahnya. Menjatuhkan harkat martabat suami di hadapan orang, memfitnah suami ke hadapan publik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah melarang, bagi perempuan akan dilaknat oleh Allah siapapun istri, siapapun perempuan yang menceritakan ranjang suaminya. Nggak boleh. Ya. Apapun yang terjadi di ranjangnya tidak boleh diceritakan kepada siapapun, kepada apapun. Ini kadang-kadang kalau lagi arisan bisa jadi keucap. Oh, laki lo begitu ya? Laki gua mah. Boro-boro laki gua mah. Astagfirullahaladzim. Ya. Padahal yang begitu terlaknat, nggak boleh. Jadi pernah minggu lalu atau 2 minggu lalu saya ada berita ya, seorang istri dipukul apa ditampar apa gimana oleh suaminya di kantornya. Ya, dengar Bu, ada beritanya ya? Dapat nggak beritanya? Pertanyaannya, ngapain tuh istri ke kantor? Kalau bukan untuk membuat
sebuah sebab yang akhirnya suaminya sampai memukul istrinya di kantornya. Kan ada sesuatu. Takutnya bikin malu suaminya di kantor, menjatuhkan harkat martabat suami di kantor dan lain sebagainya. Istri Nabi Lut model istri yang menjatuhkan harkat martabat suaminya, bahkan memfitnah. Ngemeng doang dia mah, katanya nggak suka laki, itu masukin 4 orang laki. Subhanallah, subhanallah. Padahal 4 malaikat semuanya ini. Memang ujian dari Allah, betul. Maka ketika 4 malaikat ini ngabarin, Lut berangkat keluar dari kampungmu. Kata Lut, istri saya bagaimana? Tinggalin aja. Dia juga bakal kena azab, kata malaikat. Biarin. Gara-gara fitnah suaminya. Udah berapa tuh? Penasaran. Terus sabar ngurus suami sakit, bertahan apa enggak, ya. Terus mempermasalahkan ekonomi suami sampai memprovokasi anak agar durhaka sama ayahnya. Terus yang keempat, membuka aib suami, memfitnah, menjatuhkan harkat martabat suami di hadapan umum atau kepada halayak umum. 4 sudah kita pegang. Yang kelima, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada kisah Siti Hajar. Anaknya saleh, bapaknya saleh luar biasa. Ya, ini istri Nabi Ibrahim. Istri yang keberapa Siti Hajar, Bu? Istri kedua. Hajar ini sebelumnya adalah asistennya Sarah, budaknya Sarah. Karena Sarah udah lama nggak punya anak, kata Sarah, nih kawinin budak saya aja nggak apa-apa. Yang ngasih juga Sarah. Hajarnya dengan izin Allah hamil duluan. Sarah cemburu, jauhkan saya dengan dia. Memang kalau punya istri lebih dari 1 nggak boleh deket-deket ya. Fitnahnya juga adalah kecemburuan. Akhirnya datanglah perintah Allah, bawalah Hajar. Itulah kemudian dibawa ke sebuah lembah yang tidak ada kehidupannya, ke Masjidil Haram. Dari Hebron, Bu, Palestina ke Masjidil Haram itu 5.000 km lebih. Naik kuda gitu ya, turun naik gunung, bukit, padang pasir, malam siang panas dingin. Ismail masih dalam gendongan ya. Tapi Hajar setelah ditinggal dengan bekal yang sedikit, kita ambil satu saja nih potensi fitnahnya perempuan dalam kisah Siti Hajar. Kemudian ya, Ibrahim langsung berangkat meninggalkan Ismail dan Hajar. Itu bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Sampai pulang-pulang Ismail udah gede. Dalam tafsir itu dikatakan Ismail 40 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ismail sudah bisa menggembala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ismail sudah bisa menggembala, bisa berusaha. Nah, datang Ibrahim alaihissalatu wassalam. 3 malam berturut-turut mimpi suruh sembelih anak. Ya. Maka iblis masuk lewat Siti Hajar. Apa bahasa iblis kepada Hajar? Jar. Ya. Kan Hajar. Masa ha enggak enak Bu ya. Ha. Jar aja. Ha, ti gitu ya, ti. Siti. Ente itu ngurus anak dari Ismail kecil. Yang capek itu ente. Ibrahim kagak ngerasain apa-apa dia. Ingat gak pas lagi ente kehabisan air? Yang nyari air siapa? Naik bukit Safa Marwa siapa? Mana laki ente, suami ente? Kagak ada dia mah. Mana ada peduli, mana ada ikut ngurusin, mana ada ikut ngegedein. Lenakan dialah, kagak capek, kagak apa. Tiba-tiba datang mimpi anak ente disembelih, enak aja. Jangan mau.
Yang ngurusin siapa? Kan ente. Yang gedein siapa? Ente yang gedein. Yang susah senangnya siapa? Ente. Tiba-tiba laki datang suruh sembelih, enak aja. Jangan mau. Itu anak ente bukan anak dia. Nah, kira-kira begitu. Apa fitnahnya, Bu? Fitnah bagi seorang ibu seringkali merasa paling berjasa membesarkan anak. Ya. Ketika anaknya dapat ranking, nilai bagus, ya, oh itu anak saya, itu saya ngurusin. Mana ada bapaknya? Bapaknya masih sibuk banget, dinas mulu dia mah keluar kota. Giliran anaknya nilai matematikanya 4, nah itu anak bapaknya yang begini mah. Saya mah boro-boro, saya matematika saya 8 terus, tanyain bapaknya tuh. SD-nya 4 terus matematiknya. Selalu hanya ingin mengklaim terhadap kebaikan anaknya, keberhasilan anaknya. Saya yang ngelahirin kok, saya yang ngegedein kok, saya yang sakit, saya yang susah payah, saya yang hampir mempertaruhkan nyawa, saya hampir mati, darah saya habis, pendarahan saya dikasih darah tamu, segala macam terungkit. Tiap malam saya yang bangun ngurusin, nyebokin, mandiin segala macam. Mana ada suami saya kagak ada ngurus sama sekali. Nah, ini jebakan fitnah, ujian bagi setiap perempuan, ibu. Ya. Padahal ya, Siti Maryam ngebesarin bahkan tanpa seorang suami pun nggak pernah ada pintu iblis melalui Maryam pakai cara begitu, nggak ada, nggak mempan di Maryam yang begitu. Artinya apa, ibu-ibu sekalian? Ya, kehadiran atau ketidakhadiran suami, baik fisik ataupun kemudian eksistensinya dan perhatiannya dan nafkahnya dan seterusnya, jangan pernah dinegasikan, disingkirkan, dieliminasikan seolah-olah hanya kita saja. Ya, bisa jadi anak kita baik karena doa suami kita ketika safar melakukan perjalanan, doa musafir. Bisa jadi doanya dia sebagai seorang mujahid. Kenapa? Karena orang yang mencari rezeki yang halal, dia berada dalam jihad di jalan Allah. Mujahid bukan harus perang. Mujahid adalah orang yang berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu itu mujahid, mencari nafkah yang halal mujahid. Dia pontang-panting dari pagi udah berangkat, pulang malam anak udah tidur, gimana mau ngurus? Tapi demi anaknya tumbuh kembangnya baik, semua kebutuhan bisa tercapai, kemudian pendidikan juga bisa diakomodasi, akhirnya mau nggak mau dia melakukan itu. Bukan berarti tidak ada perhatiannya. Ya. Kemudian Siti Sarah. Apa fitnahnya Siti Sarah? Sabarkah tetap setia dalam rumah tangga walaupun tertunda punya anak? 80 tahunan usia tapi belum punya anak. Ada yang setahun 2 tahun aja belum punya anak udah minta cerai. 5 tahun belum punya anak, tiap kondangan ditanyain mulu, KB ya kok belum punya anak. Acara keluarga, silaturahim keluarga, ditanyain kapan nih, udah kangen mau nimang cucu. Ponakan baru aku mana ya dari kamu ya? Makin stres, makin pusing, pulang-pulang mas kayaknya udah gak bisa ini. Keluarga kamu gak ada yang mensupport dan gak ada yang tahu perasaan aku. Kayaknya kita lebih baik pisah sajalah. Ya, saya pernah di fase itu, di mana istri saya nggak bisa dan nggak mau untuk datang ke kondangan manapun. Jadi setiap kondangan saya sendiri aja. Mana istrinya Ustaz? Ada di rumah. Ada lagi dinas. Itu kebetulan lagi praktek memang. Masih praktek. Tapi ada beban psikologis. Semakin ketemu banyak orang semakin ditanya. Sampai ada kata-kata, Mas kalau emang mau nikah lagi nggak apa-apa lah. Ya, mungkin Allah tidak anugerahkan anak dari rahimku, kata beliau. Ya, sampai kau ucap itu. Ya. Tapi kalau sekarang nggak pernah ngomong gitu lagi.
Artinya beban psikologisnya besar sekali. Besar sekali, kasihan. Nah, bagaimana tetap bertahan? Saya bilang, saya mencari pernikahan bukan anak tuh bonus, saya bilang. Dalam Al-Quran Allah bilang ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Walaupun salah satu tafsir rahmat adalah anak. Kalau kita buka tafsir Qurtubi, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmat itu tafsirannya salah satunya anak. Tapi itu bonus saja. Ya mungkin kita harus lebih lama lagi pacaran dalam nikah, saya bilang. Mungkin karena saya cuman kenal sebulan langsung nikah, jadi nggak abis itu nikah dia sibuk kerja. Udahlah, kita nikmati saja. Nah, ketika pikiran fresh, nggak ada beban, nggak ada kemudian harus berobat kemana, nggak perlu kemudian konsul dokter, malah Allah kasih. Artinya apa? Belajar dari Siti Sarah. Ya, udahlah mas, aku punya budak nih. Kalau kamu punya anak, nikahin budak saya saja. Benar-benar punya anak, makin kesel lagi kan? Cemburu. Pergi dia, jangan dekat-dekat saya, bawa sana keluar. Lah disuruh kawinin malah. Memang begitu. Akhirnya apa? Kesabaranlah yang menuntun. Wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki dulu istrinya. Matang dulu psikologisnya, matang dulu pikirannya, kedewasaannya. Semakin dia semakin aslahna lahu, semakin salihah, maka kami berikan kepadanya keturunan. Jadi ujian perempuan dalam kisah Siti Sarah adalah ujian kesetiaan walaupun tidak dikaruniai anak. Ya. Berikutnya adalah istri Fir'aun. Ujian seorang istri, seorang perempuan ada potensi bahwa sejauh mana tetap bertahan dalam rumah tangga, seburuk apapun kelakuan suami. Saya mau tanya di sini sama ibu-ibu, suami ibu Fir'aun bukan? Nggak ada kan di sini yang suaminya Fir'aun? Nggak ada. Yang namanya Fir'aun ada suaminya? Nggak ada. Coba Siti Asia, suaminya sudah namanya Fir'aun, kelakuannya ya, namanya Ramses II, tapi sebutannya Fir'aun, yaitu raja yang berkuasa di Mesir. Ya, kelakuannya luar biasa. Apa yang nggak pernah dia lakukan? Bunuh orang iya, syirik iya, punya banyak penasehat tukang sihir iya, ngaku Tuhan juga iya. Dosa paling besarnya itu ngaku Tuhan. Ya. Suami ibu ada yang sempat ngaku Tuhan? Nggak ada kan? Ada. Tapi Siti Asia termasuk salah satu wanita yang dijamin surga oleh Allah. Dia minta sama Allah, doanya sederhana. Ibni li baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, buatkan untukku satu rumah di surga. Satu aja nggak apa-apa, nggak minta banyak. Bukan minta istana bu, satu rumah doang mintanya. Di dunia dapat istana kan, tinggal di istana dunia, tapi sosok suaminya Fir'aun ternyata tidak terlalu membahagiakan. Ya Rob, saya minta di surga rumah aja nggak apa-apa. Rumah gede nggak menjadi standar kebahagiaan di dunia kalau suaminya Fir'aun. Makanya lontaran doanya sederhana, minta rumah saja di surga satu aja ya Allah. Dan di dunia ini selamatkan saya, wa najjini min fir'auna, dari segala kejahatannya Fir'aun. Kalau Fir'aun berencana jahat sama orang lain, yang penting saya nggak kena ya Allah. Kalau dia ketangkap KPK, saya juga jangan sampai kena, gitu kira-kira. Biarin dah lakinya koruptor, asal jangan saya kena ikut-ikutan ya Allah. Saya udah nasihatin dia kagak mempan-mempan juga. Fir'aun mau ngebunuh terserah dia mah, asal jangan ajak-ajak saya, jangan saya ikut-ikutan kena. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Kalau zaman sekarang lakinya korupsi, emang karena didorong-dorong sama siapa? Lah kan saya nggak jawab, saya cuma nanya. Ibu sendiri yang jawab tadi.
Kalau perempuan zaman dulu Siti Asia mau lakinya bagaimanapun kayak model Firaun, dia bilang ya Allah yang penting jangan saya kena, saya nggak mau ikut-ikutan. Biarin dia laki, saya mah biarin di dunia, yang penting di surga saya dapat satu rumah cukup udah. Subhanallah. Jadi belajar dari Siti Asia, ya, kalaupun suaminya maaf waliyadzubillah modelnya kayak Firaun, dan alhamdulillah saya yakin nggak ada di sini yang modelnya kayak Firaun. Ya Bu ya, karena Allah tahu ibu juga bukan Siti Asia masalahnya. Maka bertahanlah. Tidak ada satupun riwayat menyatakan Siti Asia mengatakan Firaun pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Nggak ada. Ya, nggak ada istilahnya pergi kamu dari rumahku. Nggak ada. Jadi dia cuma bermunajat sama Allah saja, mintanya sama Allah, selamatkan saya dari semua kejahatan Firaun, dan atas kesabaran saya ya Allah, saya bertahan dalam rumah tangga ini, berikan saya satu rumah di surga. Abghadul halal indallahi talaq. Perkara yang paling haram atau yang paling Allah benci dari sesuatu yang halal adalah perceraian. Semua perkara yang halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Ya. Ini yang keberapa tadi? 6 atau 5? Nah ini udah beda-beda ini. 1, Siti Hawa penasaran. Hati-hati kalau cuman penasaran doang. 2, sebertahan apa ngurus suami yang sedang sakit. 3, Nabi Nuhnya ngapain istrinya? Mempermasalahkan ekonomi keluarga dan memprovokasi anak untuk durhaka sama ayahnya. 4, Nabi Lut, istrinya merendahkan harkat martabat suami dan memfitnahnya ke khalayak umum. 5, Siti Hajar, ya. Siti Hajar apa? Jangan pernah merasa paling berjasa dalam membesarkan anak. Itu pintunya iblis tuh. Ya. Kemudian yang ke-6, Siti Sarah, tetap bertahan walaupun tidak dikasih keturunan. Ya, karena keturunan itu bonus saja. Kemudian yang ke-7, tetap bertahan walaupun suami sekelas Fir'aun, tapi sampaikan doa kepada Allah, ya Allah buatkan untukku satu rumah di surga dan selamatkan aku dari segala kejahatan Fir'aun, baik kepada orang atau kepada aku. Selamatkan aku, jangan ikut-ikutan. Ya, baik. Itu yang ke-7 ya. Sekarang yang ke-8. Ingat kisahnya Siti Maryam. Nah, Siti Maryam itu pas dikabarin punya anak, dia kaget, Bu. Kagetnya gimana? Kata Siti Maryam, gimana caranya saya bisa punya anak? Padahal saya nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Nah, ujian perempuan adalah jangan sampai ada laki-laki yang bukan muhrim yang menyentuhnya. Kadang-kadang menyentuh itu bukan hanya dengan tangan. Hari ini menyentuh dengan like status. Status WA-nya di like. Dia bikin status WA. Kemudian gak ada yang komen, cuman dibaca doang. Giliran ada yang komen, ada yang ngasih jempol, dia mulai merasa tersentuh. Peduli amat ya dia sama saya. Status WA saya dibacain sama dia, dikasih jempol lagi. Udah mulai kesentuh tuh. Karena perempuan itu ya sangat sensitif dengan sentuhan. Baik sentuhan hati. Makanya lagunya sentuhlah ia tepat di hatinya, maka akan menjadi milikmu selamanya. Sentuhlah ia sepenuh jiwa, kan gitu ya.
Subhanallah. Karena Siti Maryam begitu protes, saya nggak pernah disentuh siapapun, kok saya bisa hamil? Enak aja kehormatan saya ini. Apa kata orang, laki-laki manapun nggak ada yang pernah mendekat. Masuk ke kamar juga, paman saya nganterin makanan juga bingung, tiba-tiba di dalam udah ada makanan. Allah turunkan langsung malaikat yang ngasih nganterin. Ini kok bisa saya hamil? Saya nggak mau, saya nggak terima. Gimana bilang sama orang? Memang ujian perempuan itu adalah menghindari sentuhan, sentuhan perhatian, sentuhan kepedulian, ya, sentuhan kemudian bahkan fisik misalnya, ya, sentuhan pujian itu bisa sangat mudah. Di rumah nggak pernah dipuji suami, lewat rumah Pak RT dibilang, ya Allah Bu Haji cakep banget, pagi-pagi keluar langsung tersentuh hatinya, ya Allah Pak RT baik banget sama saya. Perasaan 20 tahun nikah laki saya gak pernah muji saya. Pak RT muji. Ke tukang sayur aja, ya Allah Bu wangi amat pagi-pagi, tersentuhlah hatinya sama tukang sayur, ya. Subhanallah, nggak pernah dibilang wangi sama laki, pergi keluar dibilang wangi, langsung tersanjung. Ya. Ini ujian perempuan gampang disentuh. Ya. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran itu selalu menggunakan kata sentuhan. Ya. Sesuatu yang membatalkan wudhu kita adalah apa? Lamastumun nisa. Kalau kamu menyentuh perempuan, kamu tidak menemukan air, fatayammamu, maka tayammumlah, menyentuh perempuan. Sentuhan. Ya. Walaupun dalam beberapa tafsirnya lamas di situ bukan sentuhan tangan saja, tapi juga hubungan suami istri. Ya. Tetapi secara bahasa lamsun artinya sentuhan, massun artinya sentuhan. Lamastumun nisa dalam ayat wudu, massunnya dalam ayat tentang Siti Maryam tadi, saya nggak pernah disentuh laki-laki kok. Ya. Walam yamsasni bashar, saya nggak pernah disentuh satupun manusia. Subhanallah. Ini Siti Maryam. Yang kedua, ujian berat Siti Maryam sebagai seorang perempuan, ya, adalah apa? Adalah tetap bertahan membesarkan anak walaupun tanpa suami. Ya. Ini luar biasa. Dan menjaga kehormatan walaupun tidak ada suami. Ada seorang tetangga saya dulu waktu tinggal di satu tempat. Itu di tetangga sebelah rumah. Usianya sang ibu sudah 67 tahun. Membesarkan 4 orang anak yatim. Ya, dari anaknya belum baligh semua, bapaknya meninggal, suaminya meninggal, kerja perawat di salah satu RSUD di Jakarta. Dia jalani itu hidup seorang diri, membesarkan 4 orang anak sampai 4-4-nya nikah. Salah satu anaknya sudah punya anak lagi 3. Jadi kebayang berapa tahun tuh ngebesarin 4 orang anak, kuliahnya, sekolahnya, nikahinnya, ya, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, kan nikahin otomatis. Ya. Sampailah umur 67. Pas umur 67 tahun yang lalu ada acara reuni SMP. Ketika reuni SMP terjadilah namanya celebek. Ya. Hah? Iya, celebek dibacanya Bu ya. Cinta lama belum kelar. Iya. Ya, coba CLBK dibaca apa Bu? Celebek kan? Cinta lama belum kelar. Bukan bersemi kembali, emang belum kelar dari dulu juga. Ketemulah sama kakak kelas SMP-nya dulu, umurnya 68, beda 1 tahun. Kakak tingkat. Mulai nanya, sendirian. Lah emang nggak tahu kan saya udah lama ditinggal suami udah sekian tahun. Oh,
Kamu sendirian juga? Mana istrinya? Aku juga, udah sendiri. Istri sudah meninggal sekian lama. Alhamdulillah, akhirnya nikah. Ya, jodoh memang. Tapi nggak ngundang saya, padahal rumahnya sebelah saya. Ya, mungkin nggak enak. Pas ketemu saya keluar rumah juga rada-rada, iya, kikuk begitu. Ustaz, ibu, ini iya. Kita ngomongnya juga pakai kode aja, nggak berani nembak langsung kan, ada adabnya lah. Ini ya iya lah gitu kira-kira. Hari Kamis kemarin juga sama, ngisi di daerah Tapos, ya, Permata Cimanggis, ada setelah taklim, ada seorang ibu tunjuk tangan. Assalamualaikum Ustadz, saya ini harus bagaimana akhlak saya kepada ibu saya. Ibu saya ini sudah hidup sendirian karena bapak saya meninggal 3 tahun yang lalu. Tapi sekarang ibu saya lagi puber-pubernya Ustadz. Lagi puber. Ya. Jadi ditinggalin suaminya udah 3 tahun, ini tahun ketiga. Terus lagi puber-pubernya. Ya. Saya, kata beliau, bingung ngingetin ibu saya. Kalau ngingetin takut sakit hati durhaka, tapi saya tahu itu tidak baik gitu. Saya cuma ngebayangin umur hampir 70 itu pacarannya ngapain. Kalau jalan misalnya ke Setu Pedongkelan malam-malam, yang ada pulang-pulang kerokan bareng itu dong. Masuk angin. Ya, jajan batagor juga ngunyahnya susah kan begitu, ini mah ngapain. Apalagi cireng. Kalau lebaran dikasih dodol juga nggak bisa dimakan, makan dodolnya juga bingung. Ya Allah. Tapi itulah Bu, ya, Siti Maryam itu pelajaran besar bahwa ternyata memang puber tuh nggak kenal usia. Ya. Ketiadaan sosok laki-laki di sampingnya tidak pernah menggoyahkan kesucian Maryam. Kadang-kadang oke lah, dia masih bersuami saja masih bisa tergoda, tergoyahkan kesuciannya walaupun berstatus sebagai seorang istri. Entah yang dinas kemana, entah yang lagi keluar kota kemana, dan seterusnya, sendirian dia. Ya. Nah, dari pelajaran Maryam kita belajar bahwa dialah sosok perempuan yang bahkan tidak punya seorang suami pun tetap bisa menjaga kehormatan diri dan bisa membesarkan anak. Ini ujian perempuan. Yang keberapa itu? 8. Berikutnya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah adalah kisahnya kisah Balqis. Balqis ini punya istana gede. Nabi Sulaiman kirim surat, menyerahlah, tunduklah kamu kepada kerajaanku. Balqis menerima surat yang dijatuhkan oleh Hudhud, dia baca, wah ini nantangin nih, konsultasi sama penasihat-penasihat kerajaan, gimana? Jangan mau, kita ini punya kekuatan besar, kalau perlu kita yang nyerang dia. Berangkatlah mereka, bawa pasukan besar, kemudian setiap jalan yang dilalui dihabisi, dikuasai. Sampai kepada kerajaan Nabi Sulaiman, bingung dia. Nah, ini perasaan istana saya ini. Masuk istana, liatin semuanya, kayaknya istana saya. Sulaiman nanya alaihissalatu wassalam, coba ini istanamu bukan? Apa jawaban Balqis? Ka'annahu, enggak, ini sama doang ini mah. Kayaknya doang, mirip kayaknya ini mah. Jadi ujian perempuan adalah apa Bu? Gengsi. Nggak mau ngakuin. Padahal udah jelas-jelas itu istana cuma dipindahin, semua sudut sisinya ya istana Balqis. Nggak ada direnov ulang, nggak ada direhab ulang, nggak ada diluasin, nggak ada dipindahin, nggak ada. Pokoknya itu dipindahin seutuhnya, nggak ada yang rubah-rubah. Sudah begitu saja, tidak mau ngaku. Jadi memang ujian perempuan adalah apa? Gengsi. Susah ngakunya. Susah mengakui kesalahan. Sulit untuk mengakui kekurangan.
Pokoknya semua pasal 2 kembali ke pasal 1 aja. Apa bunyi pasal 1-nya? Istri selalu benar. Pasal 2, jika memang suami yang ternyata terbukti bersalah, ya, atau jika istri terbukti bersalah, maka pasal 2 kembali kepada pasal 1. Siapa yang benar? Ya. Jemur anduk misalnya di pintu. Diingetin suami misalnya. "Mah, ini kok di sini?" "Ya habis jemurannya nggak ada, jauh banget." Udah jelas-jelas tinggal ngakuin salah, iya dipindahin. Selesai nggak? Selesai. Kadang-kadang saya pernah ke silaturahim ke satu tempat, di ruang tamunya, di sofanya ada beberapa jarum pentul ditusuk-tusukin di situ. Ternyata memang salah satu kebiasaannya suka perempuan tuh masang jarum pentul naruhnya di mana-mana. Di sofa, ibu ya? Hah? Dibantah. Ya. Nah, kalaupun misalnya ada yang ini dan terbukti nggak ada laki perempuan lain di rumah kecuali cuma istrinya saja misalnya, terus mau menyalahkan siapa? Kan nggak ada yang perlu disalahkan, tinggal mengakui saja. "Oh iya, ini tadi aku masang gitu. Iya, ini tadi aku naruh. Iya, lupa. Iya." Kan selesai sebenarnya. Ya. Nah, gengsi itu, ya, saya tidak sampai ngomong ngeyel lah. Gengsi itu memang ujiannya perempuan. Sulit ngaku salah, sulit kemudian mengakui kekeliruan. Ya, pokoknya maunya benar. Memang begitu. Ya. Kelebihan garam saja, ya, tetap saja nggak mau disalah. Kurang garam juga, ntar yang disalahin tukang garamnya, kemarin tutup tuh warungnya. Ini mah kok nggak ada garamnya, kemarin habisnya warung tutup sih jadi. Masih bisa nyalain warung juga, bayangin. Ya. Jadi Pak Nofis itu tadi, ya, salah satu ujian yang kita bisa petik adalah, ya, kalau dalam konteks gengsi salah, akui saja. Ya. Karena la yazidullahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah Allah akan menambahkan untuk seorang hamba yang pandai meminta maaf, memberi maaf, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaannya. Tenang, disalahin, merasa bersalah, mengakui salah itu nggak akan merendahkan status kita, derajat kita. Ya. Justru disitulah Allah akan tambahkan kemuliaan. Nah, itu dari Balqis. Kemudian istri siapa? Istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Ya, istri-istri Nabi ngedimi Nabi semuanya. Kebiasaan istri-istri Nabi itu punya parfum khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Nabi sedang ngejatahin tempatnya di rumah mereka, mereka punya kurma yang masing-masing berbeda buat nandain. Kalau dari istri sini kurmanya begini, parfumnya ini. Kalau yang dari istri ini kurmanya ini, parfumnya ini. Nah, tiba-tiba Nabi datang ke salah seorang rumah istrinya, kok bau parfumnya beda ini? Kok bau mulutnya kurmanya beda, bukan kurma yang biasa saya kasih? Ayo, dari mana tadi? Nah, akhirnya apa? Diprovokasilah istri-istri Nabi. Istri Nabi mengatakan Nabi sudah tidak adil lah. Nabi kemudian tidak tepati janji, harusnya jatah saya dia mampir ke tempat yang lain dan seterusnya. Sampai kemudian karena mendiamkan, Rasulullah SAW kemudian ke masjid, datang Sayyidina Umar, ditanya, "Kenapa ya Rasulullah? Istri saya ngedemin saya semua." Akhirnya ditangin sama Umar sampai turun ayat At-Tahrim ayat 5. Surat At-Tahrim ayat 5. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ini urutannya persis perkataan Sayyidina Umar, Bu. Turunan ayat itu turun, urutannya persis apa yang disampaikan Sayyidina Umar. "Wahai kalian istri-istri Nabi, saya doain semoga Allah menceraikan kalian semua dari Nabi. Dan nanti Allah gantikan
kalian semua dengan istri-istri yang baru, yang lebih muslimah, yang lebih mukminah, yang lebih menjaga kesuciannya, yang lebih taat, yang dan seterusnya. Bahkan semoga Allah ganti istri Nabi dengan abkaro, dengan gadis-gadis semua nanti. Itu doanya Umar itu. Nah, Nabi SAW sampai mengatakan apa? Kalau memang supaya istri saya tidak ngedemin saya lagi, oke, mulai hari ini biar adil, saya nggak akan pakai parfum lagi, haram buat saya pakai parfum. Saya nggak akan makan korma lagi, haram buat saya makan korma. Biar adil dah. Maka turun firman Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, ngapain engkau mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan untukmu cuman gara-gara supaya istrimu senang dan kembali denganmu. Allah turunkan itu. Artinya apa, Bu? Dalam konteks ini kita belajar bahwa yang namanya perempuan itu punya potensi cemburu buta. Dan kalau sudah cemburu buta, itu bisa ngediemin, bahkan Nabi saja didiemin, bayangin. Ya. Padahal belakang-belakangan punggung saja enggak boleh. Allah melaknat seorang perempuan yang tidur malam wa zawjuha ghairu radin anha, pada kondisi suaminya enggak ridha. Allah melaknat. Ya. Sehingga usi nafsi wa iyyakum, cemburu boleh disebut dengan ghirah. Ya. Tapi cemburu buta enggak boleh. Suami pulang tiba-tiba rambutnya rapih, sisiran, ibu curiga, cemburu. Perasaan pas berangkat botak, kenapa pulang udah ada rambutnya? Oh, pakai perasaan keluar rambutnya berantakan, kenapa pulang-pulang kok rapi di sisi tanam rambut. Ya Allah, pulang-pulang bajunya rapi, wangi, pada berangkat kusut, kagak pakai parfum, curiga aja, cemburu buta. Ya. Nah, kalau hanya cemburu boleh, sekali lagi. Tapi kalau sampai cemburu buta, jangan sampai. Tetap gunakan akal sehat, tetap dahulukan husnuzon, tetap dahulukan klarifikasi tabayyun, tetap bangun komunikasi. Ayah tumben rambutnya rapi, apa salahnya? Jangan lihat rambut rapi langsung banting pintu masuk kamar kunci. Aku nggak nyangka ternyata suamiku pulang rambutnya tiba-tiba tumbuh lagi. Itu namanya cemburu, Bu. Sudah tidak rasional. Baik. Terakhir adalah istri Nabi atau Siti Zulaikha. Ya, Siti Zulaikha. Ingat, perempuan itu goda apa? Fitnahnya adalah penggoda. Maaf. Zulaikha, Bu, apa sih yang kurang dari beliau? Enggak ada. Istri raja, tinggal di istana, keturunan baik-baik, cantik luar biasa, kaya dan seterusnya. Ketemu anak muda, berondong. Ya. Nabi yang ganteng luar biasa, yang tangan para wanita di kota sampai putus jari-jarinya, ya, gara-gara Nabi Yusuf lewat. Ya. Akhirnya apa? Ketika lihat nih, perempuan kalau sudah dalam konteks sebagai penggoda, maka semua rencana itu sifatnya emosional, bukan rasional. Ya. Dia tutup semua pintu, dia kunciin semua jendela, dia tutup rapat-rapat. Kemudian walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha sudah merayu dan ada menunjukkan rasa suka, menggoda. Nabi Yusuf pun kemudian hampir terayu, tergoda. Tetapi Nabi Yusuf lari dan kemudian dia lupa bahwa dia tarik bagian baju belakangnya dan sobeklah bagian belakangnya. Saking paniknya tidak rasional, dia bikin alasan. Saya diperkosa, lihat saya tuh bajunya sobek. Kemudian kata sang suami,
Laki-laki rasional. Mari kita lihat sobeknya bagian mana. Kalau sobeknya bagian belakang, berarti dia mau lari, tapi kamu tarik, makanya sobek. Tapi kalau sobeknya bagian depan, berarti memang betul, ya, dia ingin mendatangimu. Ternyata yang sobek bagian belakang. Maka perempuan itu adalah, ya, ketika dia sebagai penggoda, dia perancang strategi yang lemah secara rasional. Selalu ada celah yang hanya bisa diterka dengan rasionalitas seorang laki-laki. Ya. Maka hati-hati merencanakan sesuatu, karena perempuan perencanaannya pasti ada saja yang kurang matang. Pasti ada celahnya. Apalagi kalau sudah merencanakan kejahatan. Kalau sudah merencanakan kemaksiatan. Ya. Mama, duit dapur kemarin mana? Oh iya, kemarin sebenarnya beli bakso sih. Di bakso lah 200.000 habis. Oh iya, kemarin tukang baksonya itu lupa ngembaliin kayaknya deh. Emang beli bakso di mana? Itu yang di perempatan. Aku cek ya, enggak, dia udah tutup, dia udah pulang kampung kayaknya kemarin. Jadi banyak rentetannya itu. Ketika ingin menyembunyikan sesuatu, dia pendekatannya bukan rasional. Ya, dia pakai emosional sehingga semakin gampang celahnya ketemu itu. Ya mana mungkin 200.000 kagak ada kembalian, misalnya lupa dikembali. Oke, di mana? Oh, di situ. Ya udah kita datengin. Enggak, dia udah terus begitu. Ya memang. Kenapa? Karena tidak pandai maaf-maaf membalut rencana itu. Nah, beda dengan laki-laki. Laki-laki itu, Bu, membalutnya dengan luar biasa cerdas. Karena rasionalitasnya tinggi. Pernah dengar kisah ada seorang suami yang wal'iyadzubillah, ya, dia punya simpenan di luar, tetapi nama perempuan simpenannya disimpan di handphonenya toko bangunan. Giliran suaminya pulang pengen mandi, ada telepon bunyi. Ditanya, ya ada telepon nih, siapa? Toko bangunan. Udah nggak usah diangkat, itu tagihan utang, katanya begitu. Itu tagihan utang, biar aku ntar yang nanganin, katanya. Memang laki-laki itu membungkusnya gitu, Bu. Dia pikirkan panjang, rasional, sama pintu keluar kanan kiri pikir. Kalau perempuan nggak pakai, makanya kebohongannya gampang terungkap. Ya, kebohongannya gampang terungkap. Nah, makanya perempuan jangan. Hah? Baik, ya. Perempuan kelemahannya dalam menyusun rencana. Itu fitnahnya perempuan. Ya, menyusun rencana, strategi, atau menutupin bohongnya. Itu lemah. Ya. Sehingga jangan pernah berbohong, jangan pernah punya rencana yang tidak baik. Zulaikha sudah menjadi pembuktiannya. Ujungnya ketahuan juga siapa yang bohong, siapa yang mancing, siapa yang godain. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada berapa tuh totalnya insyaallah? Hawa, istri Nabi Ayub, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, ya, Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Asia, Siti Maryam, Balqis, istri-istri Nabi, dan Zulaikha. 11 ya. Baik. Ada yang mau tanyakan? Enggak ada? Baik, kita cukupkan saja. Kita doa kafaratul majlis, istighfar, dan surat Al-Asr. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten religi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.